kepala, menjangka mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami, keluarga kami, dan kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen. Tulah demi tulah ada, tapi bangsa Israel terpelihara, dan kami rasakan pemeliharaan yang Kau berikan dalam rumah tangga kami, hidup kami. Maka sebelum kami mengadakan lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat pertama sampai ayat 13. Yohanes pasal 7 ayat pertama sampai ayat 13. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepada Yesus, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dunia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah kata Yesus kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari Yesus di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan hanya terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Yesus. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Yesus, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, sebab ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Dunia tidak dapat membenci kamu, sebab dunia membenci aku. Kenapa dunia sampai membenci dia? Sebab Yesus bersaksi tentang dunia bahwa pekerjaan dunia jahat. Bukan saudara bekerja jahat, tidak, tapi jadi masuk dengan dunia ialah isi dunia. Dunia, isi dunia hanya keinginan mata, kamu hidup keinginan daging, 3 hal yang terjadi dalam hidup manusia. Sebab isi dunia adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging yang sering menjerat manusia jatuh dalam dosa. Sebagaimana firman Allah berkata, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Sebab semua yang ada dalam dunia adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang melakukan Allah tetap hidup selama-lamanya. Bahkan pada ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa di dalamnya. Jadi kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu.
Jadi Tuhan Yesus bicara kepada kita, firman Allah berkata, jangan mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kasih pada Bapa tidak ada. Sebab isi dunia hanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau dunia akan dikatakan dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang lakukan Bapa akan hidup sampai selama-lamanya. Maka firman Allah berkata, sebagaimana dikatakan firman Allah berkata, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dunia membenci aku atau membenci Yesus. Sebab Yesus berkasih tentang dunia bahwa pekerjaan banyak jahat. Kemudian dunia isinya ada jahat. Kalau kita hati-hati, sering menjirat manusia untuk mengasihi dunia, bukan mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dunia. Berapa banyak manusia meninggalkan Tuhan karena mencintai dunia. Berapa banyak keributan terjadi karena manusia lebih mencintai dunia. Berapa banyak perceraian karena manusia lebih mencintai dunia. Kenapa? Jelas isi dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini yang menjirat manusia. Maka dunia membenci Yesus. Sebab Yesus mengajar untuk tidak mengasihi dunia. Bahwa Yesus mengajar tidak mengasihi dunia. Kalau tidak mengasihi dunia, berarti dia mengasihi Bapa. Berarti dia mengasihi Tuhan. Dan saya bangga dengan saudara hari ini. Saudara mencari Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara tidak kejar dunia, isi dunia ini, tapi saudara cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Ya, segala kebutuhan saudara dia juga sudah siapkan buat saudara. Saudara percaya isi dunia apa di kebutuhan saudara, baik makan minum sediakan bagi anak, bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Bicara makan minum, siapa bangsa-bangsa yang kenal Allah dan Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Terimalah dengan iman, berkat Tuhan sudah ada di saudara. Saudara bekerja, Tuhan sudah memberkati. Saudara berdagang, Tuhan sudah siapkan berkatnya. Waktu malam sudah ada siap berkat. Segala kebutuhan rumah tangga saudara, anak saudara, hidup saudara, percayalah dia segala-galanya dari kita. Amin. Benar Bapa di surga, jangan kami mengasihi dunia. Bahwa dunia membenci Yesus. Bahwa Yesus mengajar tidak mengasihi dunia, tetapi dia mengajar manusia mengasihi dunia, sehingga terikat dengan dunia. Kalau dia terikat dengan dunia, dia akan jauh daripada kasih kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dalam badan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang ditugaskan beramal sekiranya lebih bersyukur PPKM sudah dicabut, tapi lebih pada itu Tuhan, biar pandemi berubah jadi endemi, dan jangan sampai yang sakit bertambah, tetap semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapak, ekonomi negara kami tetap kuat karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.